RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bhinneka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Kibarkan bendera di langit luas. Kita satu bangsa di bawah cahaya. Beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bhinneka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Tak ada yang mampu memecah kita, karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bhinneka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Indonesia is me, kau dan aku memeluk bhinneka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Indonesia is me, kau dan aku memeluk bhinneka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perompat FM, Suara Budaya Banjar. Dan senang perompat, kita jumpa lagi dalam acara Ragam Budaya Bacangkura. Edisi malam hari ini, hari Jumat, tepatnya di 2 Januari 2026. Dan tentunya dan senang perompat, di malam hari ini kita akan membahas topik-topik yang menarik tentunya. Dan pastinya di malam hari ini kita akan membahas topik yaitu handap balikat. Dan pastinya di malam hari ini juga sudah hadir narasumber kita yang menemani kita di Bacangkurah malam hari ini. Kita ditemani dengan Bapak Nurhalis Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya nih Pak malam hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Cerah, ada hujan lah. Alhamdulillah. Tadi sawat hujan rasanya lah.
Pagi kah? Pagi kah siang tadi itu yo? Siang Iya. rasanya sawat hujan. Hmm. Inggih, alhamdulillah kan tadu ini ngarannya wahin ini hari kada kawa ditangguh-tangguh jar kita. Ih, Karena panas sebenarnya batu kada sapa hujan pian. Kita nang hendak berjalan keluar nih musimnya kan. Bang. Inggih musimnya kutup-kutupan rajin pian. Sudah berencana kan hendak tolak siang sekalinya hujan. Nah, nang kayak itu tadi tuh. Nah, hari ini kita hendak membahas topik kita yaitu handap balikat. Handap balik. Nah, apa gitu handap balikat ya? Kalau balikat tuh kan nang di belakang bahu kita tuh. Nah, handap balikat tuh nang apa tuh? Dan inggih. Pernah lah Helda disambat oleh kuitan kah misalnya, ini handap belikat nih ya. Ada Nah, sebuah pang lagi biasanya nah. dulu Iya. lah orang-orang tua dulu kalau ada anaknya pindah disuruh pengoler. Nah, atau misalnya mager kah jorang wah ini nih. Iya, Nah. ular begarak mager banget udah ya kalau. Atau disuruh bapak kena, disuruh bapak kena, atau disuruh angkat-angkat kah, disuruh membawa apa, disuruh apa aja segala macam, menghindar terus. Nah, orang tua dulu tuh kada menyambat pengoler pang, ya, tapi menyambatnya handap pelikat nih kena aja. Nah, kada tahu juga kenapa kah jadi pengoler itu diidentikan dengan handap belikat. Apakah orang yang koler itu lalu kemudian berdampak kepada belikat? Rasanya kada mungkin bang lah. Kalau kan marga koler lah balikat handap jar lah. Rasanya kada Iya, bang lah. kada, itulah. Dari sisi pengaruh fisiknya tuh rasanya kada mungkin. Inggih. Nah, tapi orang tua bahari menyambat anaknya yang pengoler itu dengan handap belikat. Handap belikat nih ya, pina anu banar. Ngalih disuruh, ngalih apa, begarak apa segala macam itulah. Nah, itu disambatnya handap belikat. Handap belikat. Tapi yang menarik bahwa ungkapan inilah menggambarkan bahwa orang Banjar tuh handak tuh kita tuh terlatih untuk rajin. Inggih. Karena rajin itu kada kawa serta merta. Inya harus dilatih. Bujur. Nah, kunci sukses itu kan rajin. Rajin. Nah, orang boleh pintar, tapi kalau orang pintar itu dikalahkan oleh orang rajin. Mungkin orang pintar lah sekali membaca langsung masuk. Tapi orang rajin yang kada pintar bisa aja mengulangi 10 kali masuk juanya. Asalnya rajin lawan cangkal. Rajin, Nah, mau rajin, tuh. cangkal, macam-macam tuh ungkapan Banjar tuh yang menggambarkan kerajinan itulah. Nah, kalau diidentikan dengan anu tadi handap belikat itu lalu kekanakan itu kayak semacam gair atau apa karena berpengaruh kepada fisik kan itu kan berpengaruh kepada fisik akhirnya inya menjadi rajin kam handap belikat kan aja kalau nya ikam disuruh kada mau disuruh ini kada mau disuruh ini menghindar handap kena ikam belikat ya padahal waktu itu mungkin orang apalah maksudnya lah handap belikat itu nah karena berpengaruh kepada fisik lalu orang kedewani. Nah, yang menariknya tuh lalulah orang menjadi rajin. Bangsa-bangsa yang apa istilahnya lah menempa masyarakatnya untuk rajin itu bangsa-bangsa yang maju. Dan dengan ungkapan ini orang Banjar itu sebenarnya hendak menciptakan warganya itu menjadi warga yang maju. Dimulai dari rajin. Iya, bujur. Itu harapannya. Harapannya. Gitu. Supaya jangan ada nang pengoler. Kayak itu kan karena pengoler kan baik juga. Kayak itu. Oh, kada kawa. Kalah kita lawan. Karena kadada orang sukses itu kada rajin. Ya kalau Bujur. nang pintar di sekolahan tuh nah lihat aja kalau kekanakan misalnya lah, masih sekolah lah. Yang pintar di sekolahan tuh pasti rajin. Pasti tuh bujur tuh. Iya kalau Paling orang kadangnya, kada belajar, inya belajar. Orang lambat-lambat bangun atau koler turun, inya penyungsungnya turun. Iya kan. Kurang libur bermainan, inya belajar. Inya kada. Orang kada mengerjakan PR karena asik main HP misalnya. Inya sudah tuntung. Inya sudah tuntung. Nah jadi kunci sukses itu memang harus rajin. Sekarang lah mager, malas bergerak, iya kalau macam-macam lah, macam-macam yang melemahkan lah sebenarnya. Tapi peribahasa kita ini memberikan
rajin tadi tuh, kawa untuk mengerjakan berbagai hal sesuai dengan tuntutannya gitu. Iya, jadi amun kita anak sukses tuh harus rajin tentunya. Amun pongoler jangan berharap biar kita tuh. Nah, ungkapan ini sebenarnya memicu atau mendorong kita itu untuk rajin. Karena kalau kita rajin, handap belikat kita. Iya, amun kita jadi harus kita harus apa ngarnya harus rajin. Nah, kita anak boy dan sanak perempat dulu nih. Nah, anak bergabung malam hari ini. Iya, Nah, bujur. Jadi kita harus rajin berata andang sanak perempat, terus rajin juga anak bergabung lawan kita malam hari ini di 051132522602 atau di 089534050959 sambil menunggu tentunya Babubuhan pian sebarataan nih nang hendak bergabung di malam hari ini tentunya dengan topik kita malam hari ini yaitu handap balikat. Jangan sampai bubuhan pian jadi handap balikat juga. Wah, iya. Tentunya harus cangkal-cangkal kita nih lah. Inggih, cangkal, rajin. Nah, banyak tuh ungkapan-ungkapan Banjar yang menggambarkan itulah, menggambarkan harapan orang tuh bahari tentunya. Gasan mungkin gasan kakak-anakannya atau anak-anaknya penerusnya supaya jangan pengoler jadi orang gitu. Nah, harus cangkal-cangkal begawi amun anak sukses harus cangkal kita tuh. Iya. Rajin pangkal pandai kah? Enggih. Nah, malas pangkal. Apa namanya? Mungkinlah handap belikat ini juga menggambarkan bahwa kerajinan itu tadi itu harus dilatih. Kerajinan harus dilatih. Dan dilatih itu perlu ketekunan. Iya kan? Iya. Maka kenapa jadi belikat lah, mengangkat pun mungkin perlu dilatih bertahap. Sekilo, 2 kilo, 3 kilo, kadang kalau langsung 50 kilo bang mengangkut. Rebeh bau. Nah, tapi kan latihan itu tadi itu menggambarkan kecangkalan. Ya kalau usaha seperti itu juga kalau langsung hendak jadi konglomerat harus hendak jadi langsung sugih kayak Haji Isam harapan mungkin yang kayak itu tapi kan ada prosesnya di baliknya prosesnya itu. Latihan segala macam kita bisa aja mencontoh orang takuni aja orang-orang yang sukses di Banjar ini pasti ingin memulainya dari bawah. Iya kan, hanya ada 1-2 orang mungkin yang sugih karena keturunan lah. Nah itu amun sudah keturunan tuh keberuntungan tuh. Ujar kita orang Banjar tuh basendok amas sudah jar. Sugih matan dalam parut jar. Sudah sugih matan dalam parut kata lagi disakit tuh jar. Tapi pada dasarnya akan berbeda. Yang generasi awal yang merintis tuh generasi awal yang merintis itu pasti itu menyimpan pembelajaran tentang betapa inya rajinnya untuk sampai kepada menjadi seperti itu. Kalau anaknya ya jurang memadahkan lah gununggin kalau dikukut tarutus bisa habis juga ya kan. Generasi-generasi setelahnya yang mewarisi itu sebenarnya kada terlalu istimewa. Yang istimewa itu generasi-generasi perintisnya tuh. Banyak di sini nih di wadah kita nih generasi perintis pengusaha besar itu ya kan Haji Leman ya banyak lah yang lain-lainnya juga termasuk apa namanya yang punya Kimol segala macam itu kan nah itu generasi perintis kita lah yang kawa kita contoh tuh pasti kesimpulannya rajin bujur cangkal ada mungkin kan namun sih kada rajin kada cangkal dapat nang kaya itu termasuk yang sukses karena kepintaran karena kehebatan politik dan segala macam lah jabatan politiknya lah jabatan pemerintahan segala macam itu pasti karena rajin nih apapun itu ibaratnya walaupun kada tapi pintar atau jangan-jangan yang itu tadi dipadahi juga oleh mamanya ikam lah bilanya pengoler handap belikat ikam. Nah, makanya takutan tuh kekanakan bahari kan. Takutan akhirnya inya belajar lah menempa diri sedemikian rupa. Wah itu karena banyak orang-orang tua bahari Banjar itu memadahkan aku akun
menangis wahini daripada kena menangisnya. Tinggi. Iya kan? Iya. Menangis wahini itu artinya biar aja sampai mungkinlah berpisah dengan anak karena anak harus sekolah. Ya kan? Sekolah ke Jawa, sekolah ke luar negeri. Aku akan menangis wahini daripada aku kena menangis. Kena menangis itu menyesali. Karena masa sekolah itu sudah habis dan anak kada sekolah lagi, ya kan? Anak kada kau sekolah lagi, akhirnya ini kada kau mencapai cita-cita sebagaimana yang dibayangkan orang tua, dibayangkan kebanyakan masyarakat gitu. Nah, anak bambung di rumah hari-hari misalnya, itu sakit hati banget aku itu ya kan? Nah, tapi misalnya Sidin mau menangis, Sidinnya menangis juga kan berpisah anak menangis juga berpisah kuitan. Tapi kalau Sidin rela untuk menangis demi menyiapkan anak untuk mencapai cita-citanya, karena Sidin akan tertawa. Karena bangga melihat anaknya, Hasilnya, anak juga bangga kan menjadi anak yang kawa memberikan sesuatu kepada orang tua. Nah itu. Itu berarti pengorbanan orang tuanya Iya. dulu lah desan anaknya di masa depan. Berarti Di itu masa depan. hasilnya lah Iya. gitu. Dan boleh jadi anak itu juga dapat nasihat terus juga dari mamanya. Ikam kalau kada rajin sekarang nih, kada melatih untuk menjadi rajin dari sekarang, kan hati-hati banget itu bisa handap belikat ikam kena. Padahal orang-orang yang rajin itu sampai sekarang juga kayak itu juga belikatnya kan kada panjang. Ada. Tapi mungkin lah ini kan kayak semacam apa ya, simbol lah, simbol tentang satu kerajinan itu yang berefek kepada bentuk tubuh, fisik dan segala macam. Nah, karena awak yang terlatih bekerja itu berbeda jual dengan awak yang kada terlatih begawi. Bejo. Iya kan? Nah, ini kada membicarakan fisik bang lah. Tapi kalau anak dari tangan aja kan dia ketahuan dia buah anak nih rajin kadanya kan lancak kan mencapai telapak tangan misalnya anak nih kersing gawian aja kuku pina panjang-panjang misalnya lain juga gawian orang dia. Tapi fisik-fisik seperti itu rancak menjadi semacam gambaran tentang seseorang itu rajin atau kada. Iya, seberapa besar usaha orang itu akan tergambar dari fisiknya juga. Itu seberapa besar usahanya, rajinnya. Ibaratnya orang nang begawian, nang setiap hari begawian, orang nang kada begawian apa-apa kan ketahuan juga nih. Ibaratnya nang kayak kuli lah, ibaratnya ketahuan nih dari postur tubuh kita balikat ngajar. Nang mana nang rancak angkot lawan nang mana nang rancak aja di rumah pasti ketahuan kan. Bahkan yang membaca gin rancak tuh lah, yang rajin membaca segala macam. Lalu kemudian berkacamata minus misalnya, ya kan, udah serajin orang aja sampai minus matanya aja mau. Karena apa namanya terpakai tarus kah ya kalau nang kada ya. Iya, tapi banyak juga Bang orang yang ketujuh membaca matanya baik. Banyak juga yang seperti itu. Cuman biasanya hal-hal yang terkait dengan fisik itu sering sekali digambarkan orang sebagai bagian dari apa namanya cermin dari apa yang sudah dilakukan. Prosesnya lah, cermin dari proses yang sudah dilakukannya. Nah, mungkin dengarannya handap balikat nih lah memadahi orang tua nih memadahi kekanakan bahari ya. Kalau ngarannya kekanakan bahari kan takutan nih pepadan orang tua. Lain pula ngamun kekanakan wahini. Aku pada paham ning ini handap balikat ning ini nih. Nah, ya kalau dan orang tuanya mungkin kada pernah menggunakan ungkapan ini lagi lah. Oh ya, dalam tanda petik menakutani anak lah kan agar supaya inya mau rajin, ya kan? Banyak kok yang kayak semacam ujaran-ujaran untuk menakutani itu apa namanya, sehingga lalu kemudian anak atau orang itu keduanya, kamu jangan duduk di mohor lawang jar, kan? Kena ikam ini ya macam-macam kan. Jangan menduduki bantal, kena burit bebisul. Ya, itu kan. Padahal kalau kita duduki kan bebisul juga burit kita. Ya, tapi kan kurang sopan lah kita mah ibaratnya nang gasan kepala kita duduki gitu nah. Itu kan ada makna-makna tuh. Tapi mungkin dulu lah orang lebih takut kepada sanksi. Ya kalau sanksi langsung. Kalau ini, kalau ini ya mungkin tingkat pendidikan pada waktu itulah sehingga harus ditakutani dengan sanksi fisik secara langsung tadi. Iya.
masih urang bahari masih lah beda pinanya mun wahini itu kayak lebih harus sesuai dengan logika kayaknya. Ya kan sih Pak. Bisa sebenarnya, dibahasnya. dibahasnya kalau tuh, kalau kenapa namanya padahal kan itu, kan ya. bebisul burut jo langsung dibahas oleh kekanan. kenapa, Jar? Kenapa jadi bebisul di mana bebisulnya? Di mana sambungannya aja? Nah, di mana, Antara Jar? menduduki bantalon bebisul jar ya kan. Lalu aja pada logis pinanya itu jarna. Kayaknya mun kekanakan wahini lebih berbicara mengenai logis kadanya nih. Iya. Bujur kadanya lebih kritis lah berpikirnya daripada nang bahari. Kalau bahari mungkin Kalau menilik betimbil ya, ya kalau iya kalau Iya, jadi iya. ada efek langsung kepada Langsung, fisik tuh. nah, Padahal kan ada orang menilik, orang meneropong tuh bang, menilik kan itu iya, kan. menilik kayak apa tuh? Ada betimbil. Kalau Iya. setiap kali menilik betimbil, umai kena ketimbilan. Kasihan kalian nanti menilik lah. Aduh, banyak kok yang Banyak, sanksi-sanksi iya. fisik seperti itulah. Nah, termasuk ini koler itu dengan handap balikat itu mungkin padanan dari sanksi fisik yang membuat lalu kemudian kekanakan tuh kadawani untuk pengoler. Nah, sekarang kan ada lagi bang lah sanksi-sanksi ujaran-ujaran yang bersifat fisik seperti itu kepada anak lah. Pada anak. Apakah karena anaknya sudah logis? Dulu tuh taguk bulat aja zaman itu. dahulu tuh apa Kada ujar pernah tuh, dicerna. Kada pernah, kada juga anak Ka- memprotes kita kenapa Iya, kamu asalnya dicerna mungkin iya, tapi kada pernah dibantah. ada wani bahari. Beda iya dengan kan. sekarang lah Pak lah. Kami sembarangan bisa buruk misalnya. Nah, itu iya. kan walaupun pesannya itu sangat bagus lah. Ya mungkin sekali lagi lah tingkat pendidikan apa segala macam itu akan mempengaruhi ungkapan-ungkapan itu disampaikan. Iya. Ya kan? Nah, mulai itu kita menunggu ya. Dan senang perempuan senang bergabung Iya. di 0511-3252-602 atau 0895-3405-0959 sambil menunggu buan pian anak bergabung. Kita hendak dengarkan yang berikut ini dulu. Tetap bersama kami di Perompat FM Suara Budaya Banjar. Perempat, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Kelihayan tangan warga Banua merangkai daun nipah menjadi sebuah pelindung kepala di kala terik sinar matahari dan guyuran hujan. Menjadi anugerah Tuhan yang turun di bumi Kalimantan Selatan. Anyaman dari tanaman purun tak lepas dari mahakarya ciptaannya, menemani keseharian dengan rasa syukur akan apa yang bertumbuh dan berkembang dari tanah lambung Mangkurat dan pemberi rezeki bagi sesamanya. Bongkahan batu bumi yang dipoles sedemikian rupa menjadi penghargaan besar akan kayanya bumi Kalimantan yang membawa banyak cerita dari berbagai peradaban. Salah satu perhiasan diri sebagai bukti kebanggaan atas tanah Kalimantan Selatan yang diberikan Sang Pencipta. Motif dan corak dari warna alam mempertegas keahlian penduduknya dalam menciptakan lembaran kain sasirangan yang syarat makna. Nilai-nilai yang tergambar merepresentasikan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai seni dan budaya.
digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio Langstore dan App Store. RRI Digital. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar. Promo TPM Suara Budaya Banjar dan Sanak Perompat masih di Ragam Budaya Bacangkurah malam hari ini dengan topik kita handap balikat. Nah, jangan sampai kita jadi orang handap balikat juga nih. Perumpamaan ini tentunya kita orang Banjar nih luar biasa lah, pala malah perumpamaan yang kayak ini. Yeah. Ada aja kayak itu perumpamaannya dapat aja dan pas banar pulang. Ya. Dan sesuatu yang inya harus camkan sedemikian rupa itu mungkin harus disertai dengan sanksi tadilah, agar supaya ada keengganan untuk menolak, ya kan? Kalau koler handap belikat itu kan berimplikasi pada fisik tadi, ya kalau maka orang gair berimplikasi pada fisik itu, sehingga inya harus menempa dirinya untuk menjadi rajin, dan rajin inilah menjadi sesuatu yang harus dilatih sedemikian rupa tadi. Jadi harus dilatih sedemikian rupa, karena rajin itu sekali lagi kada serta merta. Seketika tiba-tiba rajin itu kada. Mulai lagi halus, rajin itu dilatih. Jadi kalau orang tua itu menyuruh anak, itu bukan dalam tanda petik lah mempekerjakan anak, kada sama sekali. Kan sekarang ada orang kan sensi banget soal pekerja anak kan. Nah, anak yang kada dilatih mengerjakan sesuatu, misalnya mulai dari rumah disuruh basuh piring, ya kalau lalu kemudian menyapu lantai, atau kalau anaknya 3, 4 dengan ukuran awak yang kurang lebih sama, orang tua akan membagi tugas-tugasnya masing-masing tuh, ya kan, membersihi, siapa membersihi apa, membersihinya di mana segala macam, ikan bertugas ini, bertugas ini, bertugas ini. Nah itu semata-mata bagi kuitan-kuitan Banjar itu adalah untuk melatih anak itu agar bisa begawi. Bahkan ada ungkapan kamu harus bisa membawa diri lah aja. Nah bisa membawa diri itu artinya kada berpaku tangan ketika melihat pekerjaan-pekerjaan di rumah keluarga kah, di rumah orang kah misalkan. Ini langsung menawarkan diri untuk mengerjakan apa yang bisa ulun bantu, nah, iya kan? Artinya ketika inya menawarkan diri, inya bisa berbagai hal. Kada hanya bisa 1-2 hal aja, bisa berbagai hal. Nah, ketika disuruh untuk mengerjakan sesuatu, inya akan kawa melakukan itu. Dan itu hanya bisa terjadi kalau di rumah itu inya dilatih oleh orang tuanya. Iya, berarti itu dilatih kepekaannya lah tuh anaknya, bareng kan sudah mahir kan di rumah nih. Jadi amun ke wadah orang tuh ya bisanya membawa diri lain. Membawa diri. Kalau misalkan mungkin kada mahir untuk jadi begawian di rumah, itu amun tak ke wadah orang karena kakak itu apa atau di apa atau di orang. Nah ketika kada bisa membawa diri itu karena inya akan tersingkir dari sekarang orang menyebutnya circle dari lingkungan yang menyukainya. Tapi kalau orang bisa membawa diri, kemana aja inya akan hidup kan. Nah kuncinya tadi itu ya sekali lagi rajin yang ditempa dari rumah, ya kan.
Jadinya mungkin orang tua itu akan melatih untuk dalam soal-soal pekerjaan-pekerjaan di rumah, melatih dalam soal kalau lelakian Banjar itu dulu lah, lelakian Banjar itu pasti dilajari betukangan. Nah, ya kan. Kalau bebiniannya tuh bisa dilajari menjahit, menyulam, ya kan. Atau pekerjaan-pekerjaannya yang anyam-anyaman. Nah, itu pasti tuh dilajari tuh. Itu menjadi bekal dasar sepertinya lah bagi orang-orang Banjar dulu. Sekarang kada tahu lagi kita apakah pertukangan itu dilajari kepada orang tua, cara mengikuti gergaji lah dari orang tua kepada anaknya, atau mencatuk paku misalnya. Ya kalau itu sepertinya kayak model gampang lah. Tapi kalau itu kada dilatih kada bisa juga. Luput tuh. Menggergaji aja kan. Bisa kada potong-potong tuh. Menggergaji aja kalau itu kada dilatih paling dua papan yang digergaji sudah keuyuhan benar. Tapi kalau inya dilatih lah, karena inya dilajari oleh kuitannya, menggergaji kada benjot, menggergaji bisa, iya kan. Termasuk tadi tuh mengikuti pukul, menancap paku. Nah, dan kada mesti segala sesuatu yang terjadi di rumah itu selalu diupayakan, karena ada anak-anak yang bisa mengerjakan itu terlatih. Iya kan? Nah itu. Nah, ujar Pian tadi kan ada kan yang sekarang nih kayaknya akan-akan tuh disuruh kayak apa, kayak tuh kan sekarang. Padahal lah kalau misalkan nih mungkin pengalaman kita seorang nih, akan-akan bahari kayak apa disuruh kuitan dan hasilnya mungkin inya bisa mandiri ini untuk hidupnya seorang. Bujur kada tuh. Misalkan kayak dari halus sudah dibiasakan menapas baju seorang. Karena namanya sudah tetuha atau sudah remaja, inya sudah ibaratnya anak kemana kah, hampir mongkos atau kemana. Inya kada perlu khawatir lagi karena sudah ada bekal di hidupnya tuh. Atau dari halus mungkin dilajari bemasak atau apa. Jadinya ada suatu kemandirian dari anak itu tersebut. Amanya sudah ganal dan nya kada berada di rumah itu lagi. Tentunya. Nah, ada telepon di WhatsApp kita mau terima telepon dulu nih. Oke, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan Herman. Inggih. Iya, Herman. Topik kita handap balikat. Nah, kayak apa menurut Pian nih? Assalamualaikum Gusan Amang Majid kah? Ya, waalaikumsalam. Sehat kalau Mang Pian Mang. Alhamdulillah sehat. Apa dari timanya tuh handap balikat. Pernah lah. Pernah kada Pian. Herman pada hikwitan ranca kalau makanya pada hikwitan mangai. Iyalah. Tentang handap balikat nih. Kenapa jadi kayak itu Pian diucap hikwitan handap balikat? Apa ajar sih Den? Ulun ada paham omongannya. Iyalah. Kada mengerti tuh nah. Apa ngarannya? Kalau ini masukkan apa itu masuk ada pasien juga atau ada balik? Oh, ada pasien Pian lagi. Iyalah. Kuitan nih ada pasien. Nah, ya itu. Karena lagi ada kuitan lo apa? Besokan karena tulak karena boleh ke malam. Karena berkawanan tuh nah. Iya. Kita lagi sama lagi umur 10 tahunan tuh nah. Mas 10 tahun lah. Besukan tulak bulik malam itu tuh lanjar bener gitu tuh 10 tahun. Itu kehilangan anak ngarannya kuitan. Karena kan mandi-mandi makanya Pak juang sungai tuh nah. Bah bakawan gitu. Bisa jadi lumba-lumba. Makanya punya tuh. Halus tuh. Karena pulang itu lo pas ada sekolah lo kan. Naik makanya macam jambu yang begatah terus anak baju makanya. Sarik hutan ke rumah baju igat. Ya, dipukul ya. Jambu monyet kata nanti. Iya, jambu monyet. Inggih. Abot pulang mau kuitan lah. Tapi mamulon tuh ini enggak ada pemakulannya jurang. Kada apa? Ada mau mukul atau tapi sayang berarti. Walaupun Pian bakal lakuan benar lah. Aturnya dipukuli benar Bang toh. Inggih. Itu mau pengalaman dulu mah. Iya. Makasih. Abah ulun saduanya mau abah. Nah, abah gancang mana kamu mukul.
Rancak buka lu makanya kata tanahan. Kata nahan. Menarik. Simpan ya. Iya. Hutan. Kan ya kalau maunya Nah. buka kada ketanahan tuh disasasin mana Kesah tuh. benar tuh. Sampai Jangan kada dapat cukup mah yang tanah. lagi buka. Mm-mm. Lagi istri bang, lagi halus mah ya. Iya. Makasih Herman. Terima kasih Herman. Terima kasih. Udah saya tipian lah berdua. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nang ini Iya. bakal lakuan banget Bakal anaknya. lakuan bener. Mungkin kuitannya menyuruh kalau kada digawi-gawinya makanya buka anaknya. Itu mulai besukan sampai tak kasanja nyerah tak bulik. kasanja tuh hanya bulik pemandian apa segala bisa jadi lumba-lumba. Iya, makanya. Nah. Aduh, hai lah. Ya tapi itu tapi biasanya kalau kanak-kanak itu tuh hanya kena hebatnya ya kan Iya. karena pengalamannya di lapangan itu tuh, kaya benar. luas pengalamannya Luas tuh. benar pengalaman. Nah sementara yang di rumahan itu kada kaya pengalamannya. Karena di situ-situ aja. Di situ-situ aja. Cuman kalau inya kada siap lah, inya bisa pengaruh lingkungan tuh ganal benar. Kalau nakal benar tuh bisa kada ketaguran, Iya. bisa ketarusan tuh nakalnya nah. Tarusan tuh harus sadar tuh tarusan tuh. Tapi yang menarik tadi jar Herman tadi itulah inya tekutan non abahnya. Jadi ada rem kan, yang ditekutani. Mama mungkin kada memukul lah, wah ya mungkin lah rasa tekutannya tuh kada terlalu lah, ya bisa aja muncul kan lawan mama kan karena mama kada memukul. Tapi tekutan non abah itu bagian dari rem untuk kada terlalu nakal. Iya, tekutan itu. abahnya tadi sampai ke tanah-tanahan ya. Iya sampai ke ketanahan ya. Nah, jadi memang harus dilatih juga tadi telah. Jadi padahan-padahan kuitan itu walaupun sidin kada memukul tapi padahan-padahan kuitan itu pada dasarnya gasan si anak itu juga memberikan bekal. Dan kalau kuitan menyuruh di rumah itu sebenarnya ajang latihan. Kalau kena pas pada saat keluar rumah, oh sekalinya ini penggawian di rumah. Lihat aja anak-anak yang sudah mulai dari rumah lah dilatih sedemikian rupa, pas inya kuliah misalnya kos lah itu kawannya mengatur dirinya. Kau mandirinya. Bahkan banyak kan orang memandangkan bahwa kesuksesan kita itu dimulai dari bisa kadanya kita menyimpuni kamar kita seorang. Iya kan? Kalau bangun guring misalnya kita kada bisa menyimpuni tilam, bantal, guling, ya kan? Baju-baju kita, kamar lah secara umum telah kamar kayak kapal pecah misalnya lah. Nah, itu menggambarkan tuh bahwa anak ini siap kada untuk sukses atau kada. Tapi kalau nya kamarnya simpun, maka di luar kamar itu inya akan terefek juga, rumahnya mungkin akan simpun, ya kan. Tapi kalau kamarnya hambur kaut, nah itu cermin daripada anak itu ke depannya itu berhasil atau kada. Dan kuitan biasanya lah cerewet banget dalam soal-soal kayak itu tuh. Kamar hambur segala macam. Nah itu melatih lah agar anak terbiasa dengan lingkungan kecilnya, yaitu kamarnya tadi tuh. Kalau kamar kecilnya itu kawa diatasinya, maka itu menjadi latihannya untuk mengatasi hal-hal yang lebih besar, rumahnya, lingkungannya. Kedepan ini akan menjadi pemimpin, ya kalau untuk mengatasi hal yang lebih besar lagi. Nah gitu. Jadi semua itu harus dibiasakan dulu dari rumah dulu. Dari kamar. Dari kamar dulu. Baru ke rumah, baru ke lingkungan, iya kan, baru ke kampung, nah, baru ke kota. Kalau di kamarnya hambur kaut, lingkungan yang hambur kautnya kada peduli, karena di kamarnya yang hambur kautnya kada ngurusi, iya kan. Iya. Nah jadi memang orang-orang tua bahari itu termasuk dengan menyambati handap belikat ini bagian dari apa namanya borek kah julang lah agar supaya menjadi perhatian. Jadi kalau berdiaman aja kuitan kita dulu lah kada memadahi kita, waduh kada akan jadi orang kita tuh. Bujur. Iyalah. Karena kuitan kita hendak mempersiapkan anaknya lah, menjemput masa depan itu seperti apa. Sekali lagi lah, ini bagi suku bangsa seperti Banjar ini ungkapan-ungkapan ini sebenarnya
di baliknya itu maknanya adalah orang Banjar kada hendak anak-anaknya itu menjadi anak-anak yang tamalas, menjadi anak-anak yang kada mau menempa diri sedemikian rupa untuk menjadi orang yang kawa mengerjakan berbagai hal gitu. Iya, supaya ibaratnya ke depannya nih gasan si anak juga sebenarnya lah. Gasan si anak. Sekali lagi itu kada langsung serta merta. Itu kan latihan kan. Latihan untuk inya menjadi seorang yang terbiasa dengan pekerjaan-pekerjaan tadi. Tapi kalau inya kada terbiasa, inya ketika dihadapkan pada pekerjaan itu setumat inya uyuh. Orang yang kada biasa untuk begawi 2 jam, 3 jam, pas inya menemui lapangan pekerjaan langsung begawi 6 jam, 7 jam, 8 jam, esoknya bisa garing. Bocor. Karena kada mahir. Biasanya kan pina model terbanyak berabahnya pada begawi misalnya kan. Itu di luar kan jam kerja itu sampai 8 jam. Nah, untuk bisa full sampai dengan 8 jam itu perlu ketahanan fisik. Iya kan? Apa aja pekerjaannya tuh? Pekerjaan berpikir kah? Pekerjaan fisik seorang kah? Magina kan pekerjaan fisik seorang kan? Bangkut angkut misalnya atau segala macam pekerjaan, bentuk-bentuk pekerjaan fisik itu memerlukan ketahanan fisik, dan ketahanan fisik itu hanya kawa dengan dilatih sejak dari rumah, sejak dari halus, sejak dari belia dan segala macam itu dilatih ketahanan fisik dalam soal begawi itu. Berpikir gin dilatih, menulis gin dilatih, menyiar gin dilatih. Iya kan? Ada kawa serta merta. Nah, maka orang kan mengilustrasikan bahwa keahlian itu ditentukan oleh jam terbang. Iya kan? Kalau jam terbangnya sudah sangat tinggi, nah ini akan menjadi seorang yang ahli kena. Tapi kalau jam terbangnya masih kada sebanyak orang lain, ini kada akan menjadi ahli. Jam terbang itu bagian dari latihan, ya kan? Begawi tadi itu puasa aja latihan, kita parak bulan puasa nih. Kada kau langsung seharian bang, kalau jual puasa ya kalau lagi halus dulu misalnya kalau sampai jam 10, sampai jam 11, sampai jam 12, geser sampai jam 3 misalnya. Jam 3 dibisai pulang, sayang kamu jam buka aja buka aja. Ya kalau akhirnya kalau sehari dan kada pernah tuh dipadahkan itu puasa sampai jam 12 tuh pecah dulu tuh. Ya kan, itu kan karena bagian dari latihan. Mungkin waktu itu masih TK kita lah 5 tahun 6 tahun itu kita tetap puasa. So kamu sayangnya kada puasa kamu sampai jam berapa gerang tahan aja, sampai jam 10, sampai jam 11 misalnya kalau sampai jam 12. Nah, alhamdulillah setengah hari. Lalu di dalam kepala kita setengah hari ini dengan setengah hari kemarin sama dengan sehari. Iya kan? Padahal puasa kata gitu. Kalau sudah makan misalnya jam 12 batal sehari kan. Tapi karena pernah dipadahkan oleh kuitan, yang dipadahkan pada waktu itu adalah setengah hari ini dengan setengah hari kemarin, berarti sehari jumlahnya. Ini kan. Padahal itu bagian dari bentuk latihan. Jakanya dulu dipadahkan bahwa jam berapapun kita makan, entah jam 3 kah, itu sama dengan membatalkan seharian penuh. Lain pula untuk pemikiran anaknya lah, tapi ini kan bisa kada terbentuk latihan kita lah. Jadi puasa, begawi dan segala sesuatunya yang terkait keahlian-keahlian teritulah mau kada mau harus dilatih sedini mungkin. Harus dilatih sedini mungkin, dengan prosesnya harus kita jalani juga. Jadi sebenarnya itu ada prosesnya juga tuh. Ada prosesnya. Hingga kita dapat menerima atau menikmati hasilnya. Iya. Dan berorientasi pada proses itu lebih bagus daripada berorientasi pada hasil. Dan semestinya kita berpandangan mengutamakan proses daripada hasil. Iya kan? Nah, kalau berorientasi pada hasil, ya lalu orang menukari ijazah. Sekolahnya kada. Sebenarnya proses juga sangat berharga. Iya kan, menyogok. Iya kan, kada pernah berupaya. Iya kan. Nah, tapi kalau sudah berorientasi pada proses, kayak apa hasilnya? Puas kita.
kayak itu Bang, sudah aja kemampuanku ya, tapi aku sudah berusaha sedemikian rupa, ya kan? Berusaha sedemikian rupa kayak itu Bang, sudah hasilnya. Nah, usaha jar orang lah, kada pernah mengkhianati hasil. Nah, ya kan? Kalau usaha kita sungguh-sungguh berupaya sedemikian rupa, hasilnya akan bagus toh. Jadi itu tadi tuh orang pintar kada serta-merta tiba-tiba dari lahir langsung pintar, kada. Pasti mulai lagi harus ditempa sedemikian rupa. Orang-orang sugih itu juga ditempa kan dengan kerajinan-kerajinannya sehingganya menjadi sukses, menjadi sugih, menjadi terkenal dan segala macam. Kada kawa serta-merta. Nah, ungkapan ini sebenarnya mendorong orang-orang Banjar, anak-anak Banjar itu untuk rajin melatih diri, mempersiapkan diri agar ke depannya akan menjadi orang yang mampu menjemput masa depan. Nah, kira-kira kayak itu anunya, handap balikat ini. Kalau kada mau melakukan apa-apa, kuitan kita memadai kena kan handap balikat. Handap balikat itu artinya kan menjadi orang yang ya kada tahan dalam melakukan berbagai hal tadi itu, baik karena kada tahan fisik, kada tahan mental, kada tahan dari sisi kualitas dan segala macam kan. Nah itu. Iya. Dan tentunya sudah lepas 56 menit dari pukul 21. Nah, kada berasa nih. Sebenarnya masih banyak nih bahasan kita mengenai handap balikat, tapi waktu juga nang membatasi kita ya kada. Terima kasih nih untuk Bapak Harus Majid. Terima kasih. Di Korah malam hari ini. Terima kasih juga untuk Sanak Perompat sudah bergabung pada malam hari ini. Pastinya sangat bermanfaat gasan kita seberataan. Dan kita pamit untuk edisi malam hari ini. Ulun Helda berserta rekan ulun yang bertugas malam hari ini pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 Suara Budaya Banjar. Suara